Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Insyaallah hari ini kita membahas kisi-kisi materi shorof untuk ujian lokal minggu depan. Baik, kita mulai dari apa saja yang kita pelajari. Yang pertama adalah ini rangkuman materinya, pengertian shorof, kemudian menentukan sigot sebuah kata, menentukan wazan, kemudian tasrif istilahi, tasrif lugawi, fi'il sahih dan mu'tal, fi'il ma'lum dan majhul, fi'il lazim dan muta'addi, kemudian faedah sebuah wazan. Nah, ini pengertian shorof yang harus kalian pahami, apa itu ilmu shorof, kemudian apa itu sigot, apa itu tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tentunya bisa dilihat di materi ya, bisa dilihat di catatan, termasuk juga apa itu wazan ya. Itu silahkan dipelajari. Kemudian yang berikutnya wazan, ada 22 wazan. Nanti ada soal, ada kata atau ada sebuah ayat, kemudian saya ambil cuplikan katanya, kemudian tentukan wazannya yang mana, apakah fa'ala yaf'ulu atau ifta'ala yafta'ilu atau yang lainnya gitu. Kemudian ini ada 22 wazan, silahkan di murojaah, diulang-ulang lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah sigot ya, sigot. Itu kalau tasrif istilahi itu mencari sigot ya, mencari bentuk yang diinginkan. Apakah nanti yang pertama fi'il madhi, kemudian mudhari', kemudian masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, amar ghaib, fi'il amr, hadir, nahi ghaib, kebalik ya, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Silakan dihafalkan, kemudian difahami juga artinya. Kalau fi'il madhi itu untuk apa, kalau fi'il mudhari' untuk apa, kalau masdar untuk apa artinya gitu ya. Isim fa'il artinya apa, itu silakan juga dipelajari. Berikutnya adalah tasrif. Nah, ini tadi sudah. Tasrif istilahi mencari sigot, tasrif lugawi mencari domir atau mencari pelaku yang sesuai. Kemudian fi'il sahih dan mu'tal. Fi'il sahih ada huruf alif fi'il sahih tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu alif ya wawu. Kemudian fi'il mu'tal ada huruf ilat, baik itu satu ataupun dua. Fi'il sahih terbagi menjadi tiga, ada sahih salim, mahmus, kemudian sahih mudha'af. Kemudian fi'il mu'tal ada 5, kalau di depan misal, kalau di tengah ajwaf, kalau di belakang itu naqis. Kemudian kalau di depan dan di tengah itu lafif makron, di tengah dan di belakang juga lafif makron, tapi kalau di depan dan belakang itu lafif mafruq. Kemudian fi'il ma'lum dan majhul, ini juga sudah kita pelajari ya. Fi'il ma'lum, fi'il yang fa'ilnya disebutkan. Kalau fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Contohnya fi'il ma'lum nasoro, fi'il majhulnya nusiro. Jadi di dhammah awalnya, di kasrah sebelum akhir. Fi'il ma'lumnya yansuru, fi'il majhulnya yunsoru. Fi'il itu mudhari ya, mudhari majhul, dia di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir. Itu silakan dihafalkan ya. Dan faedah wazan, ini yang perlu kalian pelajari. Yang pertama itu dari ini yang sudah kita pelajari ya di kelas 8 kemarin. Fi'il sulasi mazid ketambahan satu huruf ada 3 wazan, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu. Itu faedahnya apa saja? Silakan dipelajari. Terutama yang nomor 1 ya, atau sebagian besar faedahnya itu begitu gitu. Kemudian fi'il sulasi mazid ketambahan 2 huruf ada 5 wazan. Nah, itu kemudian difahami juga faedahnya apa aja. Kemudian yang ketiga fi'il sulasi mazid ketambahan 3 huruf. Nah, ini khusus istaf'ala saja karena catatannya atau pelajarnya kemarin baru sampai istaf'ala. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Oh iya, terkait fi'il sahih dan mu'tal. Oh, ini ada satu lagi yang belum tertampilkan, yaitu fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim itu yang tidak punya objek,
contohnya nama, qoma, berdiri, tidur. Nah, itu tidak punya objek. Kemudian kalau fi'il muta'addi itu yang punya objek, contohnya nasoro, menolong, doroba, memukul gitu ya. Nah, nanti juga silahkan dipelajari cara mengubah dari fi'il lazim menjadi muta'addi. Itu saja, semoga bisa difahami. Kalau ada pertanyaan langsung japri bisa, atau di grup juga bisa selama masih pelajaran. Tapi kalau di luar pelajaran silahkan japri. Di luar jam pelajaran silahkan di japri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.